Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengobarkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan tema kita pada hari ini, anak-anak Allah. Terlebih dahulu saya mengajak untuk kita semua membaca sebuah ayat di dalam Galatia pasal 4. Kita lebih fokus ke ayat 7. Galatia 4 ayat 7 berkata demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Puji nama Tuhan. Ayat ini sangat luar biasa bagi setiap kehidupan kita orang percaya yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita disebut sebagai anak-anak Allah, bukan hamba. Suatu perbedaan yang sangat jauh dan tentunya kita ingin menjadi anak-anak Allah tentunya. Nah, sama-sama kita akan mempelajari firman Tuhan ini. Kalau kita mengobservasi Galatia pasal 4 ini, kita dapat melihat Rasul Paulus yang menulis surat ini kepada jemaat di Galatia, yang dimana pada waktu itu ada kelompok Yudaisme yang datang ke jemaat Galatia, yang dimana mereka mengajarkan pengajaran yang berbeda, bertentangan dengan apa yang kemudian Paulus ajarkan. Mereka mengajarkan bahwa harus menaati hukum Taurat seluruhnya, termasuk sunat, aturan makan, dan hari-hari khusus. Begitu banyak hukum Taurat yang harus mereka taati tentunya. Sehingga Paulus mengirim surat kepada jemaat di Galatia untuk menegaskan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia Allah melalui iman percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena usaha menaati hukum Taurat tentunya. Dan Paulus kemudian juga mengingatkan bahwa mereka tidak lagi hamba hukum Taurat, melainkan anak-anak Allah karena iman kepada Kristus. Puji nama Tuhan, kita kemudian juga menerima firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk jemaat di Galatia, tetapi bagi kita, orang-orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat tentunya. Kita mempunyai gelar yaitu anak-anak Allah. Nah, saya akan membaca kembali Galatia 4 ayat 7 berkata demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ini adalah kabar baik untuk kita. Melalui Yesus Kristus, status kita di hadapan Allah berubah total. Kita tidak lagi menjadi hamba yang kemudian ketakutan, khawatir akan ini dan itu, tidak lagi diperbudak, tetapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau kita membaca di terjemahan lain mengatakan anak-anak Allah yang sah. Nah, kita akan mempelajari 3 hal. Poin yang pertama yaitu status kita berubah drastis. Seperti yang saya katakan tadi, status kita berubah dari hamba menjadi anak. Bayangkan dari perbedaan kedua ini, bedanya hidup sebagai seorang hamba dan bedanya hidup sebagai seorang anak, tentunya jauh berbeda. Suatu perbedaan yang sangat jauh, dan tentunya saya percaya kita ingin berada di posisi sebagai anak tentunya. Karena kalau kita melihat perbedaan dari hamba dan anak, hamba bekerja keras karena paksaan atau karena takut dihukum untuk kemudian juga mendapat upah. Tidak punya hak atas harta majikannya, serta aksesnya terbatas. Tetapi anak Allah bekerja karena kasih, mengasihi bapaknya tentunya, mengasihi Allah tentunya, dan memiliki hak penuh sebagai ahli waris, seperti yang ayat 7 tadi katakan. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah.
kita bisa kemudian memanggil Allah dengan sebutan akrab dan penuh kasih. Dikatakan di ayat 6, Aba ya Bapa. Kita bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa kita. Karena kita adalah anak-anak Allah yang sah di dalam Yesus Kristus. Kita diterima bukan karena hebat Bapak Ibu Saudara. Atau kita telah berusaha keras melakukan ini dan itu untuk menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, karena kasih karunia Allah melalui penebusan Kristus. Baru kita diterima. Tuhan Yesus sudah melakukan segala sesuatu. Lahir, kemudian pelayanan, mati di kayu salib, bangkit. Untuk siapa? Untuk saya dan bagi untuk Bapak Ibu Saudara. Dan dia kemudian membawa kita masuk ke dalam keluarga Allah. Anak sulung Yesus, kemudian kita adalah anak-anak Allah juga. Sehingga pesan bagi setiap kehidupan kita, bersukacitalah. Karena ada Yesus yang membawa kita masuk ke dalam keluarga kerajaan sorga. Dan karena kita juga punya Bapa di sorga yang sangat mengasihi kita. Lalu poin yang kedua, tanggung jawab sebagai anak Allah. Sebagai anak-anak Allah tentunya harus untuk menjadi teladan Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai anak-anak Allah belajar untuk menjadi teladan. Ketika dimanapun kita pergi dan berada, mendapat status sebagai anak Allah adalah merupakan suatu kehormatan besar, tetapi juga membawa tanggung jawab. Jika kita adalah anak Allah, maka kita kemudian adalah wakil Bapa di dunia ini. Sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka seharusnya melihat setidaknya sedikit gambaran tentang seperti apa Bapa kita yang di surga ini. Sehingga kita dipanggil untuk menjadi teladan. Kita sebagai anak-anak Allah dipanggil menjadi teladan. Teladan dalam berkata-kata. Ya seharusnya anak Allah harus bicara dengan jujur, penuh kasih dan membangun. Perkataan yang membangun, bukan menyakiti dan menyebar gosip. Jadi kita dipanggil untuk kemudian memberi teladan dalam berkata-kata. Apa yang harus kita katakan? Berkatakanlah berkat untuk saling membangun satu dengan yang lainnya. Kemudian teladan dalam berbuat baik, ini sudah seharusnya ya. Anak Allah harus aktif menolong sesama, menunjukkan belas kasihan dan peduli pada orang yang lemah. Kenapa? Kita melihat kembali siapa yang mengajarkan kita? Yesus. Yesus sendiri adalah teladan kita dalam melayani, yang membantu, menolong, berbuat baik dan lain sebagainya. Jadi kita dipanggil untuk memberi teladan dalam berbuat baik. Juga teladan dalam kasih. Kita harus mencintai Allah dengan segenap hati, itu sudah seharusnya. Dan mencintai sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Inilah hukum yang kita tahu bersama-sama dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu hukum yang utama. Mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu kemudian jika kita mengaku anak Allah, tapi kelakuan kita tidak seperti anak Allah, kelakuan kita buruk, itu akan mencemarkan nama baik Bapa kita. Sehingga kita belajar untuk hidup memancarkan kebaikan, damai sejahtera, kasih, dan membawa suasana yang positif. Nah, sehingga kita dapat mempermuliakan Allah sebagai Bapa kita. Puji Tuhan. Sehingga poin yang ketiga, menjadi ahli waris Bapak Saudara. Firman Tuhan katakan kalau kita anak maka kita juga ahli waris. Artinya kita akan menerima semua janji dan berkat yang Allah sediakan. Kehidupan yang kekal, damai sejahtera, dan kasih yang tidak berkesudahan. Sehingga kita tidak hidup tanpa harapan. Kita tidak hidup tanpa masa depan. Karena kita adalah ahli waris, maka masa depan kita ada di tangan Bapa yang setia. Masa depan kita sungguh ada Bapak Saudara. Juga dikatakan harapan kita tidak akan hilang di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai aplikasi, sebagai anak-anak Allah, kita belajar untuk hidup seperti Yesus. Yaitu mencerminkan kemudian karakter Kristus.
Contohnya, Yesus adalah kasih. Sehingga kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tidak usah jauh. Contohnya di rumah. Tunjukkan kasih Yesus kepada keluarga kita. Nah, itu sedikit contoh. Kemudian Tuhan itu Maha Pengampun. Jadi kita belajar apabila ada orang yang bersalah kepada kita yang mungkin sangat berat, sulit untuk dimaafkan. Tapi kita sama-sama perlahan belajar untuk kita mengampuni mereka. Ya Tuhan itu sabar. Ya kita juga belajar untuk sabar bagi orang-orang di sekitar kita yang membuat mungkin kita emosional dan lain sebagainya. Nah, jadi kita belajar Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi teladan? Ayat 6 berkata, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Wah, luar biasa ini. Kita tidak berusaha sendirian sebab Roh Kudus ada di dalam kita untuk menolong kita hidup seperti Kristus. Sehingga kita kemudian dapat mencerminkan karakter Kristus. Ada Roh Kudus. Pekalah terhadap Roh Kudus supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Ya luar biasa ya. Kita menjadi anak-anak Allah, kita diberikan hak sebagai ahli-ahli waris. Kemudian untuk kita menjadi teladan, mencerminkan karakter Kristus, kita diberikan Roh Kudus untuk menolong kita dimanapun kita berada Bapak Saudara. Sehingga kita jangan lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran atau merasa tidak berharga. Ya ingat bahwa kita, saya, Bapak Ibu Saudara adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Dan yang terakhir, ingatlah tanggung jawab kita. Hiduplah sebagai teladan yang baik. Biarlah hidup kita menjadi surat terbuka yang dibaca orang, yang menunjukkan betapa baik dan besarnya Bapa kita yang ada di sorga. Dan yang terakhir banget, biarlah hidup kita memuliakan Bapa di sorga, memuliakan Tuhan Yesus, supaya ketika orang melihat kita, mereka melihat Yesus ada dalam kita. Bukan mereka lagi melihat tentang kita, tetapi mereka melihat Yesus ada di dalam kita. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, sehingga kami kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang dikasihi oleh Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami percaya kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kami, supaya kami dapat memberikan teladan bagi orang-orang di sekitar kami dapat berbuat baik, kami dapat mempermuliakan Allah, sehingga orang-orang di luar sana melihat kami, mereka dapat melihat Yesus hadir dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, terus Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, supaya kami dapat memuliakan Allah dimanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.